Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi yang kedua ini, insya Allah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Bandung, Bapak Abdul Rahim. Insya Allah yang akan menyampaikan materi tentang fasilitas, teknis, dan kebijakan haji Indonesia, terutama untuk Kota Bandung. Insya Allah kita akan mendapatkan informasi-informasi yang sangat penting bagi kita. Oleh sebab itu barangkali nanti setelah pemaparan dari beliau ada yang perlu Bapak Ibu pertanyakan, dipersilahkan. Kita insya Allah berdasarkan jadwal sampai jam 11:04 ya, jam 11. Insya Allah nanti setelah pemaparan dipersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya, barangkali ada yang belum dipahami atau ingin ditanyakan, mumpung ada apa istilahnya yang berkepentingan terkait perhajian di Indonesia ini. Itu saja, barangkali mari kita simak sama-sama apa yang akan dipaparkan oleh beliau terkait sekali lagi fasilitas, teknik, dan kebijakan haji Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Yang saya hormati Ketua Ibu dan pengurus Ibu Pusdai, dan saya hormati para bapak, para ibu, para tuyuk rahmat, hamba-hamba yang penuh kasih sayang Allah, hamba-hamba yang sudah mendapatkan undangan atau panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat ibadah haji, dan saat ini adalah tergabung dalam kelompok KBIU atau kelompok bimbingan ya ibadah haji dan umroh di Pusdai, yang tentunya segala puji kita bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan pada kita selaku umatnya. Hadirin Bapak dan Ibu saya hormati, materi kali ini insyaallah saya nama Haji Abdul Rahim, panggilannya cekap Pak Ohim ya Pak. Pak Ohim, ibu-ibu, bapak, gampil nama abdi mah, dimana badai makan snack pasti ngusapkan nama Pak Ohim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah eta. Jadi nama abdi mah Pak Ohim. Pak Ohim asli Majalengka, kemudian sekolah di Cirebon, kemudian mulai PNS tahun 90 di Kabupaten Bandung. Sudah mutasi ke Bandung Barat, ke Kanwil, ke Subang, Indramayu, ke Kanwil lagi, ke Kabupaten Bandung, pernah mengalami Kepala Kemenak, dan sekarang baru 5 bulan menjabat Kepala Kemenak Kota Bandung. Ngepangkeun heula Pak Sadayana ya. Mudah-mudahan kita bisa berkah dalam melaksanakan tugas dan memberkahi untuk masyarakat Kota Bandung. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada saat ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan sesuai dengan judul pemberian dari KBIU Pusdai. Pertama kebijakan, yang kedua juga fasilitas, dan 3 teknis pemberangkatan ibadah haji. Baik, yang pertama pemerintah dalam haji punya sebuah kebijakan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 sekarang direvisi jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan haji umroh. Kalau Undang-Undang 13 2008 itu adalah tentang penyelenggaraan haji, sekarang bertambah Pak.
ditambah Undang-Undang 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Jadi ada umrohnya. Umroh pun sudah diatur oleh undang-undang. Nah, dalam Undang-Undang 8 apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap para calon-calon jamaah haji, calon-calon jamaah umroh, minimal 3 hal. Yang pertama, pemerintah wajib memberikan pembinaan. Pembinaan identik adalah dengan bimbingan. Memberikan pembinaan, memberikan bimbingan. Output dari awal pembinaan, saya yakin kita banyak orang kantor. Apa output pembinaan? Ketika kita membina seorang staf bawahan, outputnya supaya ada perubahan, supaya ada kebaikan-kebaikan apa yang sudah dilakukan kesalahan, supaya ada sebuah kebaikan-kebaikan. Dibina sekali tidak berubah, dibina kedua kali tidak berubah, dibina katilu kali tidak berubah, akhirnya staf masuk dibinasakan kan itu ya. Sebab terubah-ubah gitu kan ya. Nah, ini yang dimaksud dengan pembinaan di dalam manasik haji adalah supaya para calon jamaah haji itu pinter, supaya tahu tentang masalah haji. Haji dalam rukun Islam adalah ditempatkan nomor 5. Arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan 5 haji. Kunaon haji itu adalah tempatkan yang paling terakhir. Sebab orang berhaji pasti yang diharapkan secara hukum agama berarti orang berhaji kahiji sholatnya sudah benar ya. Kahiji syahadatnya sudah benar, kedua sholatnya sudah benar, ketiga zakatnya sudah benar, yang keempat puasanya sudah benar, baru ditutup dengan haji supaya jadi mabrur ahli surga, amin ya rabbal alamin. Sebab orang berhaji dalam hadis Rasul dinyatakan hajjal mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Tidak ada balasan yang haji mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuh makanya haji mah sebutnya juga adalah sudah maksum dari dosa. Haji mah harus sudah segalanya mampu. Disebut haji berarti sudah mampu. Ketika di masjid biasanya hari Jumat khotibnya berhalangan, tuh ayah Pak Haji, haji kudu bisa khotib tah. Ketika tahlilan ustadznya berhalangan, tuh ayah Pak Haji pakai sorban, haji kudu bisa mimpin tahlil. Pemakaman unu talqin, tuh ayah haji, haji kudu bisa talqin. Kemudian termasuk juga ada tetangga yang kekurangan biaya, anaknya putus sekolah, yuk orangnya selok ka Pak Haji, begitu. Jadi ada tetangga putus sekolah butuh uang, suatu orangnya selok ka Pak Haji, ngeselok teh hutang maksudnya, hutang ka Pak Haji. Ya haji mah kudu boga segala, dieslokan ke tetangga bagi tara mayar kan itu ya. Ini artinya bahwa apa yang dimaksud pemerintah memberikan pembinaan atau bimbingan. Nah, khusus masalah bimbingan haji, pemerintah melakukan 3 tahap maksudnya. Yang pertama bimbingan tingkat KBIHU. Ini minimal 10 kali sampai 16 kali. Sudah berapa kali Pak Kiai? 5 kali. Nah, minimal 10 kali bimbingan di tingkat KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Jadi nanti Pak Kiai bukan hanya bisa memberikan bimbingan manasik haji saja, umroh pun ada 2-3 orang silahkan dibimbing. Ketika berangkatnya dimerjerkan kepada travel yang punya PPIU. Kalau seandainya KBIHU memberangkatkan itu namanya dina sepak bola offset treat dah. Kalau offset kan pelanggaran ya, tidak boleh. Jadi berangkatnya kepada travel yang punya PPIU. Karena umroh pemerintah memberikan
memberikan keleluasaan kepada travel. Kenapa umroh beda-beda? Ada 27, ada juga yang 31, ada 35, ada 46. Eta termasuk tergantung kepada pertama waktu atau lamanya umroh. Ada 9 hari, ada 12 hari. Yang kedua tergantung kepada fasilitas di sana. Kalau hotelnya Melati bisa 27. Kalau hotelnya bintang 5 itu bisa 35. Yang kedua makannya tahu deui, tempe deui, eta mah bisa 27. Tapi travelnya makannya gonta-ganti menu tiap hari. Hari ini sapi, besoknya misalnya ayam, besoknya misalnya lodeh jeung tahu tempe jeung ikan mas. Nah itu mah rada mahal. Travel berhak menentukan, karena pemerintah dalam undang-undangnya membolehkan travel menentukan biaya umroh termasuk haji, Bu. Beda-beda biayanya. Nah, berapa biayanya untuk haji? Haji ada 4 kategori pisah. Ketika bisa ziarah itu murah, cuman uslak eclok kayak angkot, ya. Dari rumah ke Jakarta naik pesawat biasanya ke India dulu, ke India Abu Dhabi ke Jeddah karek jemput karena bis langsung karena hotel. Silahkan hitung sendiri bisa ziarah itu. Nah, artinya ketika bisa ziarah itu adalah dilaksanakan atau berangkat nggak apa-apa, hanya berangkatnya sebelum waktu musim haji gitu. Hanya uslak esloknya itu. Nanti di sana tidak difasilitasi pemerintah, wukufnya tidak difasilitasi, hotelnya tidak difasilitasi, makannya tidak difasilitasi, penjemputan itu tidak difasilitasi. Akhirnya dia semuanya permodalan sendiri gitu. Itu lebih mahal. Ada visa reguler. Nah ini haji-haji yang difasilitasi pemerintah. Nah sekarang ketika ibu dan bapak melunasin itu real costnya untuk zona Jawa Barat 95498. Kemudian ada subsidi pemerintah, ibu hanya memberikan pelunasan 58.872. Terus ibu sudah booking 25 juta, maka ibu tinggal melunasin 33.498. Cung yang sudah melunasin siapa saja? Nah, baru sedikit. Masih ada waktu sampai tanggal 12 Januari. Oh, jauh ke tenangnya. Tenang ke ya. Februari maaf ya. Nah, sekarang adalah 98 sekian karena zona Jawa Barat ya dengan JKS Jakarta Jawa Barat. Kemudian juga kita ini sudah membooking 25 juta pada saat daftar dulu, kemudian pemerintah mensubsidi sehingga ibu dari 58 itu sudah min 25 juta hanya 33.498.000 untuk membayar atau melunasi haji ya. Baik, kita lanjut. Jadi intinya ketika kebijakan pemerintah itu adalah yang pertama melakukan pembinaan atau bimbingan, baik pembinaan perjalanannya, perjalanan haji termasuk pembinaan manasik. Nah, pembinaan manasik haji ini di tingkat KBIHU minimal 10-16 kali. Apa maksud pembinaan? Biar ibu mengenal. Karena materi atau pelajaran pembinaan itu satu tentang fikih haji. Yang kedua bahasa Arab, ajarkan apa ya bahasa Arab. Sebab di sana ngomongnya bahasa Arab. Lamun misal cahaya naonnya cahaya teh oh nur. Hayang di pareuman nur pareum misalkan.
Nah, tanyakeun ke Pak Kiai, naon pareum teh? Oh, gelap sebenarnya gitu ya. Nah, kelamun misalnya bade ngambil nasi di meja. Nah, bahasa Arabnya apa? Meja itu maktabun. Ana adalah saya. Saya ingin makan nasi. Ana akulun nasi. Misalnya. Terus bisa bahasa Arabnya, Bu? Ayeuna, insyaallah ayeuna ya. Ya minimal meuli korma lah sing bisa. Ana astadi korma. Saya ingin beli kurma misalnya. Berapa kilo? Berapa kilo misalnya Bu Hajah Fatimah? Berapa kilo bisa bahasa Arab lagi. Wahid gitu, 1 kilo. Isnen 2, Salasa kilo, Arba'a 4, Khomsah 5. Khomsatun kilogram, 5 kilo cukup gitu. Nah, jadi manasik haji ajarkan tentang sedikit ya kita dialog bahasa Arab karena di sana adalah bahasa Arab. Yang kedua fikih haji, bagaimana pada saat ketika kita pada saat melaksanakan membacakan niat. Dari niat dibaca juga bagaimana ketika kita mau naik mobil atau kendaraan, bagaimana ketika kita naik pesawat, doanya apa. Kemudian bagaimana ketika di pesawat kita berjamaah sholat atau masing-masing sholatnya, tentunya masing-masing di pesawat. Sholat duhur kalau berangkatnya subuh, duhur, asar itu masih di pesawat, Bu. Karena ibu akan 10 jam berangkat dari Indonesia ke Arab Saudi. Bagaimana ketika nanti di hotel langsung tawaf kudum, apa bacaannya, apa niatnya. Terus bagaimana ketika ibu bawa Armina, Arafah, Mina, itu ada di situ, ada wukuf di padang Arafah, ada balang jumroh, kemudian ada tawaf ifadah, ada sa'i, ada tahalul, sebagainya. Ini semua ada dalam manasik haji. Artinya fikih haji, ilmu haji itu adalah ajarkan di KBIHU. Apalagi saya rata-rata melihat bahwa sekarang ini adalah yang berangkat itu 98% jamaah yang belum berhaji, Kiai. Jadi hanya 2% yang sudah berhaji, itu pun para pembimbing ya, para ketua KBIHU. Rata-rata ini calon-calon jemaah belum berhaji. Sudah berhaji tapi sudah 10 tahun yang lalu. Sebab persyaratannya bahwa kalau bisa kita berhaji lagi itu sudah 10 tahun baru kita bisa berangkat lagi. Jadi mau bisa berangkat tiap tahun kayak umroh. Kalau haji itu dibatasin 10 tahun sekali bisa berangkat. Karena apa? Karena kuotanya begitu banyak sekarang itu. Nah, ajarkan juga itu adalah ilmu tafsir. Ya minimal bagaimana kita mengenal terjemahan-terjemahan Al-Quran. Kemudian juga ajarkan adat istiadat orang Arab Saudi. Nah, pada saat manasik mangga Pak ajarkan. Oh, adat Saudi makia yang namanya jahiliyah itu baheula di ditu. Yang namanya jahiliyah itu ada punten gitu kan. Itu di Mekah dan di Madinah atau di Arab Saudi. Jangan dianggap bahwa ketika itu semua pakai gamis, sorban diudengkeun, tong dianggap kiai kabeh eta teh polisi kade nya. Polisi ge mage nu kitu. Penjaga Ka'bah kalau askar pakai aja polisi. Tapi yang namanya intelnya, intel bin mun di kita mah itu marake gamis, marake sorban, dan budak kecil pun sama, anak kecil, pedagang, pengemis, bahkan copetnya itu pakai gamis. Gamis itu bukan pakaian para kiai sebetulnya. Itu di Arab Saudi gamis adalah pakaian adatnya, pakaian sehari-hari orang Saudi, gitu kan. Sama di kita batik. Gitu. Paling seneng orang Arab Saudi ketika dulu saya ke Mekah, sarung saya kasihkan, batik dikasihkan, lepis dikasih kudu, itu mau diciuman lepis teh. Ternyata hayang, maka seperti pakaian Indonesia. Tapi di sana berlakunya adalah pakaian seperti itu.
aneh lamun make levis jeung kaos. Sarua jeung di Indonesia aneh lamun misalnya pakai aing ke pakai gamis jubahnya, aneh di Indonesia mah. Sebab urupnya seperti itu. Nah ini artinya pada saat kegiatan manasik haji, ajarkan adat istiadat orang Arab Saudi, baik cara berbicaranya, cara dalam arti pergaulannya, cara berpakaiannya, dan bagaimana adat-adat Arab Saudi supaya kita di sana tidak kaku dan tidak aneh. Nah ini adanya di pembinaan manasik haji di tingkat KBIHU. Mengandung satu makna bahwa untuk pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan ini di tingkat KBIHU 10-16 kali. Nanti ibu dan bapak kami undang oleh Kementerian Agama, itu adalah 6 kali pembinaan di tingkat kecamatan. Saya yakin di Pusda ini kan ada yang dari Kecamatan Cibening, ada kecamatan misalnya di Cibiru, Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo. Nah nanti tingkat kecamatan ibu gabung di KUA masing-masing kecamatan, manasiknya 6 kali. Itu pembiayaan di Kementerian Agama. Dan ibu juga sama akan diajarkan tadi bab kesehatan, adat istiadat di Arab Saudi, ada juga tentang manasik hajinya, termasuk ada praktek lapangannya. Terus manasik lagi nanti tingkat masal bu. Masal artinya tingkat kota Bandung. 2.400 jamaah haji akan saya undang semua nanti. Direncanakan bisa di sini di Pusdai, di masjidnya saya nanti pinjam tempat Pak Kiai. Bisa juga nanti di Aljabar. Mending di Aljabar, mending di Bu. Hayang piknik ya, mending di Pusdai. Ya. Kita lihat nanti 2.400 terkampung nggak parkirnya ya. Kami akan saya undang seluruh 2.400 calon manasik haji. Itu kegiatan massal 2 hari. Yang pertama adalah materi, yang kedua manasik, dan di situ kami akan umumkan tentang pengkeloteran. Ibu keloter berapa ya? Nanti akan diumumkan pada saat manasik massal. Hanya gambaran saja, ibu dan bapak RPH. Ini kita 3 poin dicabut aja ya, teknik, fasilitas, dan kebijakan. Nah, RPH rangkaian perjalanan haji ini kepada teknisnya. Insya Allah ibu dan bapak akan kami mulai berangkatkan kuota nasional mulai tanggal 11 Mei. Sebelah bulan eta, Februari, Maret, April, Mei. 3 bulan deui sing sehat, amin. Sing kalunasan, amin. Oge sing mabrur, amin ya robbal alamin. Bilang talbiyah heula. Labbaik Allahumma labbaik. Mangga. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba sadayana. Labbaik Allahumma labbaik. Wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Ini adalah salah satu hasil dari pembinaan manasik haji. Dulu macan apanya bu, pada saat kita belum pembinaan, masih kena di bumi, pas gaul ya pembinaan. Nah minimal itu namanya doa talbiyah harus hafal.
Lamun teu apal geus ku Sunda we lah, da Allah mangartieun insyaallah. Labaik Allahumma labaik, ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah, gitu. Jadi kita datang ke Mekah teh memenuhi panggilan Gusti Allah. Lain panggilan ketua KBU Pusdai, lain panggilan Pak Ohim kepala Kemenag, tapi ini panggilan Gusti Allah. Labbaik la syarika lak labbaik, saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah dan saya akan tidak musyrik kepadamu. Kunaon eta dina doa ada kalimat la syarika laka, tidak akan musyrik padamu, sebab loba musyrikeun di ditu mah. Aya sebuah kepercayaan yuk cenah urang magunting kiswah sana supaya bonghar digunting abuskeun eta mah maling lain eta. Lain musyrik deui eta mah maling, keur mah musik hayang beunghar ku kiswah, kadua maling, dua eta dosana teh kade nya. Katilu Gusti senaon usap-usap tak kopea sorban teh ka ieu teh ka teh ka Hijir Ismail atau ka Batu Ka'bah langsung ka dieu ngarah kasep musyrik. Lah kasep mah sakitu-kituna ti dituna ge citak gitu, kasep geulis mah gitu kan. Ngarah kecahayaan menakan di Gunung Jati pelupuyan menyan ngarageus kasep cenah langsung tiung teh diledos-ledot kala panto langsung ka dieu nya harideung wajah teh nya pupuyan menyan eta kadang-kadang geus teu musyrik. Makanya labbaika la syarika lak labbaik, jadi kami datang tidak akan musyrik padamu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya semua pujian dan kenikmatan engkau yang memberikan padaku. Nah, suka haji itu sebagai bentuk tasakur binikmah atas kenikmatan yang diberikan ku Allah. Makanya haji mah punten itu adalah ditempatkan terakhir. Tadi teh ya syahadatnya sudah benar, sholatnya sudah benar, kemudian juga zakatnya sudah benar, haji sudah benar, puasa sudah benar, langsung berhaji. Sebab syahadat, sholat, kemudian puasa itu tidak pakai uang, hanya zakat yang pakai uang. Istitoah ketika sudah mampu, sudah haul dan nisab. Haji sebagai uang. Tak ibu-ibu mah sebetulnya mun hayang ka surga teu wajib haji. Kalau ibu ingin ke surga cukup melakukan 3 hal. 1. Sholat 5 waktu, 2. Taat pada suami, 3. Puasa bulan suci Ramadan. Mangga kita bener dinasihin. Anu wajib ngahajikeun mah suaminya, nu nengan duitnya. Lamun teu balik suami ka Mekahkeun ku bojo, alhamdulillah anugerah eta mah. Ya. Berarti suaminya beunghar, istrina beunghar. Nah, yang wajib menghajikan para istri adalah para suami. Tapi dalam yang sudah rumah tangga sami-sami ngumpulkeun, alhamdulillah itu namanya keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Rizki suami, rizki istri adalah rizki suami atau bukan suami biasa nama nuwing mamah mentong gitu. Ya, termasuk silih-silih bantos. Nah, ini artinya bahwa haji innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Nah, haji pada hakikatnya saya datang karena ingin memujimu dan juga sebagai tasakur binikmah atas kekuasaanmu. Nah, terakhirnya la syarikalah, lagi-lagi tidak akan menyekutukanmu. Maka haji sing ikhlas. Maka khairul zadi takwa, bekal sebaik-baiknya kesana adalah hanya takwa. Meskipun itu membawa 2 gembolan ya. Nah, nanti kami akan ngasih kepada ibu 3 tas. 1 tas untuk gegembolan teh geuning wadah bajunya. Pancek bahasa Majalengka mah gegembolan padahal baju gitu.
Kami pemerintah akan memberikan kewajiban kepada para jamaah yang sudah melunasi dan istitoahnya ada, sudah juga siap diberangkatkan, paspor visa, itu akan dikasih 3 tas yang besar sebagai nanti lemari ya. Itu sehari sebelumnya langsung dipaket, bahkan sebulan nanti ayeuna ge silahkan kukumpul naon bae bakal Makkah gitu nya. Isi poho tulis hiji-hiji gitu kan. Nah, ini artinya bahwa ketika tas besar sebagai lemari akan kami bawa sehari sebelum berangkat. Karena tas ieu mah ketemu nanti di Arab Saudi, Bu. Tas ini yang besar itu. Maka eusina teh mangga bade isi Indomie ya. Biskuit Roma dupi ka seneng. Bade misalnya, tapi tong mau beas yang naon makan moal berat ya. Ya makanya paling abon bisa bosen lauk sana. Acan abdi mah hayang kulup jengkol sok goreng. Jengkol misalnya di tempean, di terian atau napi dipakai lauk asin jamba sok lah eta mah boleh. Jadi jengkol, peteuy, tempe, teri, jambal dihijikeun 2 plastik lah, bus kabeh. Nggak kuat seminggu gitu mah. Kemudian juga saya bawa pakaian-pakaian yang untuk selalu di sana minimal 2-3 pasang. Umrohnya abuskeun sapasang di sini, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan di sana seperti untuk ganti, untuk tidur sebagainya. Tapi catatan kade tong mawa setrika leutik, tong mawa misalnya kompor gas, tong membawa yang berair seperti minyak, kemudian parfum yang dibotolin, tong mau gunting kuku, tong mau korek api, tah nu sok ngarokok minimal 2 selop saja, tong 10 selopnya. Titipkeun ka bojo 2, bapak 2 menang. Tapi di imigrasi percaya maunya ibu-ibu ngarokok, wah titipan pasti ieu mah kan gitu. Sok curiga. Nah, rokok di sana ada, cuman mahal. Lamun ibu-ibu misalnya atau bapak-bapak ya suka ngerokok maksimal 2 selop. Suku kalau 1 tak aya teman-teman tengah rokok sok titipan hiji-hiji bisa eta mah percaya. Lamun nitip ke ibu-ibu misalnya ibu ngarokok enggak, isi punya siapa? Punya suami dicokot dah. Kemarin saya mendapatkan 2 tas waktu memimpin Kemenagatan Bandung, rokoknya 2 tas Pak. Di imigrasi di Bekasi diperiksa itu yang namanya kompor kecil gini, setrika kecil, parfum, minyak wangi, kemudian apa namanya ya tadi seperti gunting kuku, gunting ya itu nggak boleh. Nah yang berminyak-minyak juga tidak boleh. Termasuk rokok itu ketika bawa 3 selop maka 1 slop diambil sama petugas, 2 slop dimasukkan lagi ke tas masing-masing. Nah, geus mun biasa tong ngarokok di ditu mah. Ngan hoyong ya udah 1 slop aja lah ya gitu. Itulah barangkali ketika kalimat kita yang kumandangkan labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu adanya di pembinaan manasik haji. Di samping doa-doa yang lain. Doa ketika balang jumrah Allahumma rajmali sayatin jebret. Itu doa balang jumrah. Doa ketika misalnya kita tawaf putaran pertama apa saja. Bismillahirrahmanirrahim ya alhamdulillahirobbilalamin wasallallahu bla 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 sampai selesai. Putaran keduanya apa saja, sa'i putaran pertama apa, putaran kedua bolak-balik Safa Marwah seperti apa, adanya di manasik. Kenapa pemerintah mewajibkan
atau mengharuskan ikut manasik supaya ibu dan bapak ke rumah ongkos mahal tidak mabrur lagi, rugi. Makanya ada manasik haji supaya tujuannya hajinya ditimpi ke Allah mabrur karena ilmunya terkuasai ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, silakan. Yang tidak boleh masuk ke bagasi, artinya dibawa yang tas besar Bu ya. Nah ke kabin pun ketika ibu nanti kan ada 2 tas, satu yang besar, satu lagi tentengan, satu lagi untuk pada paspor kan 3. Nah yang besar mah tadi yang saya sebutkan maksimal isinya hanya 32 kilo beratnya. Tidak boleh ada yang berair, berminyak. Kenapa? Ketika misalnya tumpah di pesawat air minyak merembet karena kabel jegur kebakaran, berarti kan membahayakan semua penumpang, makanya itu dilarang. Kemudian yang namanya gunting kuku, korek, kemudian gunting rambut juga jangan. Nah ini tas besar steril dari hal yang demikian. Dan kita bawa sehari sebelum berangkat, ketemu kalau gelombang pertama nanti di Mekah, di Madinah. Kalau gelombang kedua ketemu di Mekah. Insya Allah melengit karena kita sudah dipakum semuanya. Kalau di tas kecil, tas gendong ya, tentengan, itu isi adalah untuk pada saat ibu berangkat dari rumah, kemudian nanti di Polda ketemu ya. Pas di Polda itu harus sholat isya dulu, karena berangkatnya misalnya jam 6, jam 18.00 dan itu tidak bisa ngelak Bu. Wayahna berangkat haji mah tidak pernah mengenal waktu, duk subuh, duk isu karena ditunggu oleh pesawat. Berangkatnya ibu tuh misalnya jam 18.30 kan sholatnya kagok ya. Jadi sholat maghrib dan sholat isya itu akan kita jamak di Polda. Maka tas yang tentengan itu berisinya adalah sajadah kecil, mukena atau sarung, sendal capit, termasuk bisa ngopi-ngopi di situ. Buskeun aya permen, aya kue sebagainya. Tapi itu pun nanti ketika pada keberangkatan akan diperiksa juga Bu di imigrasi. Tong aya korek, tidak boleh ada gunting, tidak ada boleh setrika kecil. Pokoknya semua tas yang saya sebutkan tadi, yang pencair, yang gunting semua tidak boleh dibawa ke Mekah. Beli aja di sana banyak nanti, ya itu. Termasuk yang di sini sama diperiksa juga. Nanti tas besar, tentengan, tas yang di sini wadah paspor tetap di imigrasi mah langsung tutut masuk di scan. Kalau 3 tas ini nanti pertama misalnya diperiksa sehari sebelumnya di Bekasi di asrama oleh imigrasi. Ini yang tidak boleh dibawa misalnya nama Ibu Pitasari. Nah besok nih panggil ketika masuk asrama Bu Pita nih. Nah ibu bawaannya ada ini tidak terbawa silakan ambil lagi gitu Bu. Setrika kecil, ada kompor kecil, gunting kasihkan sama Bu Pita, ini tidak dibawa, ini steril. Jadi maaf kalau seandainya punten tas ketika yang besar itu dibuka imigrasi itu haknya, jangan menyalahkan, tapi tetap ditutup lagi nanti ya. Nah tas yang tentengan sama diperiksa juga nanti sebelum ke pesawat meskipun di kabin. Ketika ada gunting dan semua bercair, ini pun ada diturunkan gitu. Di paspor juga ada sama. Ketika ada korek suka ngerokok ya, ada korek, ada gunting juga itu diturunkan. Jangankan tas, sabuk juga geding ya. Ketika kita pesawat sabuk juga dibuka dulu, aneh. Bisa ya isim mungkin di sabuk dibuka dulu. Nah ini artinya itulah nanti ketentuan-ketentuan edarannya kami serahkan kepada KBHU, bagikan kepada ibu-ibu pada saat ketika menyetok barang-barang atau mempersiapkan barang bawaan. Ibu nanti urutannya kami berikan, ini yang boleh dibawa, ini yang tidak boleh dibawa. Termasuk obat-obat juga silakan Pak.
Bapak misalnya ketika flu, sama tidak pernah mempan ke obat lain kecuali Puyat bintang 7 nomor 16. Bawa silahkan. Ketika flu pilek, saya sebutnya suka oleh Puyat bintang 7 misalnya. Ya. Kalau mah sama kuwaisan, tidak pernah ku proma. Kalau diare sama adalah biasanya apa namanya, antalgin, misalnya bukan diapat misalnya. Silakan bawa obat masing-masing, nanti ditulis di buku daftar kesehatan, disetujui oleh para dokter di KKP dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Jadi yang pertama, pembinaan ini kewajiban pemerintah melalui KBIH, melalui kecamatan dan tingkat kabupaten, dan output pembinaan adalah dalam rangka untuk supaya jamaah itu hafal manasik haji, hafal perjalanan ibadah haji. Kemudian apa saja yang diberikan fasilitas kepada para calon jemaah haji? Pertama, ibu dan bapak insya Allah ketika sudah melunasin, kami akan memberikan fasilitas pada saat pemberangkatan bis, ambulan, kolider sampai ke asrama haji, itu kami fasilitasi oleh pemerintah. Bisnya adalah tidak usah membayar karena sudah dibantu oleh pemerintah. Dibesan, kemudian langsung ke Polda, dari Polda langsung. Nah sekarang punten, untuk tahun ini tidak ke Bekasi, Kabupaten Bandung adalah ke asrama Indramayu. Ya. Tahun ini itu ke Indramayu dan pemberangkatannya tidak di Jakarta tapi di Kertajati. Namun kita melihat tahun ini semua kebijakan di pemerintah adalah pemberangkatan di Kertajati, khusus umroh dan haji untuk Jawa Barat ya. Kalau Lampung DKI masih di sana, masih di Jakarta. Jawa Barat adalah umroh dengan haji tahun ini dipusatkan di Bandara Kertajati. Namun untuk asramanya tetap dibagi dua Pak. Karena di Indramayu baru bisa menampung 3 kloter. Tahun kemarin di uji coba itu hanya 7 kabupaten kota yang berangkat di Indramayu ke Kertajati. Bandung masih di asrama haji Bekasi. Nah sekarang juga karena masih menampung 3 kloter, yang jelas pemberangkatan di Kertajati, namun asrama masih dalam tanda abu-abu. Apakah kita ke Indramayu ataukah ke Bekasi? Kalau asrama di Bekasi balik deh tak ke ditu ke Kertajati. Balik. Nah, kene Pak. Bios penting mah cicing dina mobil lah ya. Bekasi ke Jakarta sama. Saya ketika menghitung sama-sama 1 jam 10 menit Pak sama. Di asrama haji Bekasi kemudian ke Bandara Soekarno-Hatta itu 1 jam 15 menit. Di asrama haji Bekasi kemudian ke Kertajati karena langsung tol itu hanya 1 jam 10 menit. Sama. Cuman itu orang tegus kali itu guru kali itu balik deh ke dia ya. Karena penting ada pesawat nungguannya di situ. Soalnya yang ke Jakarta pada pesawat oke, pesawat lagi di Kertajati. Ya, jadi kita ikut saja pemerintah. Yang terpenting bahwa nanti pada saat pemberangkatan kita langsung ke asrama haji Bekasi, istirahat 12 jam di sana. Jadi di Polda Bapak diberangkatkan nanti dapat snack, dapat makan, kemudian lanjut tidak ada makan di jalan pada saat pemberangkatan. Itu langsung ke asrama haji karena di asrama haji Bapak mendapatkan 2 kali snack, 2 kali makan. Jadi kalau makan di jalan dari si makan di Polda masa dahar lah capek gitu ya. Nah, jadi nanti makannya langsung di asrama haji Bekasi.
Nah di asrama haji apa yang misalnya fasilitas yang kami berikan kepada ibu? Satu, ibu mendapatkan kunci kamar. Jadi di asrama haji sudah diasramakan 12 jam. Fasilitasnya snack 2 kali, makan 2 kali. 2 jam sebelum pemberangkatan ibu langsung naik bus. Dan sebelum naik bus ibu akan mendapatkan fasilitas 3. 1 akan dibagi paspor, yang kedua akan dibagi living cost ya. Jadi ibu nanti ketika melunasi ente akan kembali. Mudah-mudahan tahun ini utuh sebesar 6 juta ya. Nah pokoknya mah 1.500 real lah ya. Lamun sarana komun realna 2.000 nyamberin menang netengan dah 800.000. Sekarang realnya 400 sekian. 4.000 ya? 4.000 sekian. Insya Allah ibu akan mendapatkan paspor. Yang kedua akan mendapat living cost masing-masing 5 juta sekian sampai 6 juta tergantung nilai tukar realnya berapa. Pak eta teh mah ibu. Lamun ibu misalnya dapat 6 juta, bapak dapat 6 juta, maka digabung suami istri 12 juta. Itu sangat cukup. Pemerintah ngasih bekal kepada para jamaah living cost dari akibat pelunasan dan nilai manfaat bentuk living cost. Suami istri sekitar 11 sampai 12 juta. Bagaimana perhitungan real? Kemudian nanti ya di samping paspor di Bekasi ada living cost, ada gelang jamaah. Pak itu mahal buka di lengitnya sampai kiamat mah simpen. Harga emas anu 88.872.000 kecuali gelang jamaah haji. Nah nanti gelang teh ada gambar Garuda, ada nomor porsi dan ada merah putih. Jadi ada lambang, ada Garuda, ada merah putih bendera, ada nomor porsi ibu. Kunaon semua jamaah dapat gelang, punten tidak diharapkan bisi ibu leungit ya. Bisi ibu kasasar di Mekah, di Madinah, di pasar korma, da balanja wae, batur kieu muka ditu misah damu sieun kasumputkeun bisi ulang moal duit loba era cenah ya pada balik ka sasar. Akhirnya aya petugas sektor, ibu dari mana? Tak petugas sektor tidak usah nanya, melihat nomor porsi nanti punya tercatat catatan. Oh iya teh urang Bandung geuning Pusdai kayak dianterkeun langsung ke maktab gitu. Jadi Bekasi ibu dapat fasilitasnya adalah dapat paspor sebagai bukti dan di situ ada lembar visanya supaya bisa masuk Arab Saudi, dapat gelang dan dapat living cost. Geus tong balanja we cukup sakitu ge. Kecuali balanjana hayang karpet 20 nya bea kitu duit teh. Nya. Cukup. Sebab apa? Nanti pada saat ibu sudah di asrama haji berangkat ke bandara. Nah di bandara itu ibu dapat fasilitas 2 kali snack, makan 1 kali. Take off ya, sajam teh blak saandai. Geus sajam teh datang pramugari gelis karasep. Tah poho apa ka pamajikan ieu nya. Sebab bidadari teh pramugari selamat datang di Garuda Airways, selamat datang di Saudi Arabia Airways gitu kan. Kami para pelayan Bapak siap memberikan pelayanan. Tak saja mah cuma ngomong bungkul, begitu 2 jam teh geruduk. Tak nawaran Pak mau teh, mau kopi, mau jus. Kade tong kabehnya. Ada mah yang tiluanana teu meunang hiji milih. Itu. Nah, ada pecenah yang tiluanana nggak boleh, anu lain kasih lihat. Nah nanti ibu silahkan kopi.
Nah, setelah kopi, snacknya dikasih roti dan sebagainya. Jadi 2 jam pada penerbangan ibu dapat teh manis atau kopi atau minta jus. Kadang kalimatnya bukan dan atau ya, bukan kopi dan susu, bukan dan jus dan teh manis sama opat itu mah. Ieu mah atau kali, berarti kudu milihnya tong ngerakeun jeung lepus dai. Minta tilu ya. Jadi snack dengan kopi. Di pesawat kayak meja. Di pesawat mau jigjug jika jalan ke Gunung Halu moal ratang geunah we. Jadi cai ge moal bahe moal. Kopi moal bahe geus geunah we. Nah 2 jam blos poho Pak, ngalunasan 33 juta poho lah ningali nu geulis. Abdi ge poho kita geuning geulis pamajikan ge poho di imah udah sorangan berangkat. Ini artinya Pak, disitulah keindahan-keindahan dan keistimewaan berhaji. 4 jam kemudian datang deui tah bidadari teh. Itu ibu dan bapak waktunya makan. Apakah mau daging mau sapi, mau ayam. Milih hiji wae nya tong dua-dua deui tah kade. Lamun misalna hayang ibu sapi, bapak hayang ayam, hayang duanana sok suami sapi, istri ayam. Engke tukeran saeutik ewang ya. Ya gitu. Nah, setelah 4 jam kemudian bapak menuju 9 jam perjalanan, 1 jam mau landing, bapak dikasih snack lagi. Tapi teu kopi eta mah aqua bungkul kadenya. Tong minta kopi, Bu kopi lagi teu meunang. Ngerakeun. Jadi hanya dikasih aqua dengan snack, mangga bade dituang di pesawat atau nanti mau dibawa untuk ke mobil boleh gitu. Nah, setelah landing pesawat, ya, apa fasilitas pemerintah? Ibu naik langsung bis. Lamun gelombang pertama di Ama di Madinah naik bis langsung. Tadi bus teh boges aya snack deui teh. Aya aqua air jam-jam langsung di situ mah ada snack gitu kan. Jadi ke hotel teh di pesawat teh dimakan, di bus oh ngagembol tah silakan. Gitu. Makanan geus beakeun we tong disisa-sisa. Ieu mah di pomo ibu-ibu oh disisakeun ah jang incu mun ka dieu. Eueuh teh mah beakeun Bu nya ngara sehat gitu. Nah, kemudian pada saat langsung bis perjalanan 1 jam atau 2 jam ibu mendapatkan hotel misalnya di Madinah, di Mekah. Geus ibu mah cicing carali menikmati snack yang ada ya. Kan ketua regu, ketua rombongan yang mengatur kunci kamar. Ibu tong parasea sebab di Mekah wala pusuko wala jidala bil hajj. Dan termasuk wala rofasa wala pusuko wala jidal. Entong bernafsu-nafsuan, entong parasea, entong berantem selama melaksanakan ibadah haji. Tah geus make ihram teh slep cicing sepi. Piambekeun ke pamajikan tuh kulunuan cicing tong ngomong ngabetem. Teh geus dibuka tampiling saku aing. Wah, ulah tetep komo gitu ya. Jadi kan pokoknya ke ihram cicing gedekeun lah dek hante itu yang namanya sabar. Ya, jadi supaya mabrur. Nah, setelah dilepat diurus sama ketua guran rombongan, nanti di sini kan ada karom ya Pak, membagikan regu nih kamu anggotanya 11, nih kuncinya, ini kamarnya terus tagis beres semua, dapat fasilitas pemondokan. Ibu 2-3 jam adalah apa namanya istirahat. Nah, nanti akan datang makan pada saat kedatangan. Geus dahar deui teh didinya. Nah, jadi guys teu kudu mau beas yang naon ya. Teu kudu mawa mie loba di ditu. Nasi kebuli bosan ah nasi dikiriman wae kebuli ngojek gireng aya hayam toap. Nah, hayam toap teh pada gugulingan sesep itu namanya hayam toap. Jadi alus kene hayam Bu. Kurang mah lamun misalna keur hirup teh hayam mah hanya hiji hayam gitu kan. Tapi geus paeh lobaaran hayam mah.
hayam geprek, hayam goreng, ayam pitutu, ayam toap, kemudian ayam pepes ayam. Tapi bisa nasi gina, geus maot nya gina geus hiji. Meskipun arane keur hirup mah Gina Kustiawati, Ade, Neng, geus maot mah gina. Tapi hayam geus maot loba arana gitu. Nah artinya geus teu mawa naon-naon lah, khairul zadi taqwa. Bawa nilai ketakwaan saja, insya Allah KBG ayat itu pasrah ka Gusti Allah berhaji. Nah geus tawaf kudum ya, kemudian makan dulu, langsung ke masjid. Setelah tahalul, nah baru kita bisa membuka baju ihram. Nah geus buka baju, kapan naon dilakukan? Ya itu sunnah-sunnah, melakukan sunnah, tawaf sunnah, ziarah dan sebagainya. Sebab haji mangke mulai na tanggal 8. Kunaon berangkat meniti bulan Syawal, ti bulan Hafid. Eta mah jadwal pesawat, Pak. Jadi semua berhaji dan wukuf itu hanya 1 hari. Makanya mulai tanggal 8 Zulhijjah yaumin nahar, pemberangkatan dari maktab menuju ke Arafah, aya anu ka Mina heula, di Mina berangkatnya supaya persis Rasul katanya. Ada juga yang tanggal 8 langsung ke Arafah, ke Minanya setelah dari Arafah. Mangga temu kumaha bimbingan kabaihu masing-masing. Ini artinya pada saat ketika kita berangkat tanggal 8 semua, nah itulah mulai berhaji tanggal 8, tanggal 9, 10, 11, 12, 13, mung genep hari Pak berhaji teh gitu. Dan wukufnya insya Allah pada tanggal, kalau nggak salah 13 Juni wukuf. Pas entah hari Jumat, hari Sabtu wukuf. Sok alusul ya ke Gusti Allah, mudah-mudahan hayang haji akbar hari Jumat, amin. RPH tahun ini wukuf tanggal 13 bulan Juni, hari Sabtu. Tapi lamun misalnya ngadalah Jumat, sok aya bonus ya. Nah, di Jumat itu namanya haji akbar. Kalau sudah haji akbar sama dengan kita berhaji sebanyak 7 kali itu pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Lamun 2 kali menang haji akbar, ibu teh sarua ibadah haji teh geus 14 kali gitu. Nah itu keistimewaan haji akbar. Makanya haji akbar mah pemberi Arab Saudi sok nganaikeun bonus gaji-gaji para pegawai dan sebagainya gitu. Dan orang Makkahnya haji akbar ngalilu bu, bikin tenda-tenda di Arafah sebagainya. Baik, jadi fasilitas-fasilitas yang diberikan pada saat ketika di Mekah, di Madinah seperti itu, fasilitas bis, fasilitas akomodasi, dan makan itu juga dikasih fasilitas. Ibu makan tuh seharinya 3 kali. Pagi-pagi sarapan, siang makan, malam makan lagi. Wayahna bu, meskipun di situ punten-punten gitu. Deui cenah laukna teh lauk tenggiri, deui lauk naon. Da pokona mah ayam ge nu pangalusna, daging mah alusna. Sebab naon jamaah ulah sampai kacehileun gitu maksudnya. Sok dibere peda. Nah, dibere nila, cucuk. Aduh jadi langsung misalnya cucuknya asup ke lagu sih jabagas ini kempot tuh diberi cucuk nila jadi yang sarahkeun jamaah. Maka pemerintah memberikan yang terbaik, ikan patin itu daging kabeh supaya naon haji teh lain muda unggul tages aki-aki nini geus paceprot gitu geuning kan geuna geleser kan gitu. Nah makanya tong protesnya gitu kan. Nikmati aja di sana mah segala ngeunah we lah. Kajian kurang asin, aduh mana nikmat euy padahal kurang asin. Nah, ini artinya semua fasilitas akomodasi penginapan, transportasi kendaraan, konsumsi akan dijamin oleh pemerintah. Ibu hanya tidak dikasih konsumsi hanya 2 hari kayaknya. Pada saat di perjalanan dan saat ketika menjelang kepulangan mungkin. Dari situ insya Allah
selama Armina pun Arafah Mina dikasih makan selama 5-6 hari. Kalau napar awal itu 5 hari, napar sani 6 hari, ke hari ke-6 pun ada yang napar sani, insya Allah masih dilakukan konsumsi, artinya catering masih ada. Itulah barangkali fasilitas yang kita akan berikan kepada jamaah, namanya dalam undang-undang namanya pelayanan dalam akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan kesehatan. Tangke ibu dari pesawat dimanapun ada namanya TPHI, Tim Pemandu Haji Indonesia, KM 1 kapal. Ada TPIH, Tim Pembimbing Ibadah Haji. Bisi ibu pohodei manasik tekan pohodei barho bubar poho. Tanahnya ke pembimbing KBIH ada di sana. Nanti ada TKHI, Tenaga Kesehatan Indonesia. Ibu sakit, ibu puyeng, tong jauh-jauh di pesawat, di maktab, di pemondokan ada yang namanya TKHI, Tenaga Kesehatan Indonesia, yang mengurus kita semua. Dan tempat kita bertanya, tempat kita minta obat, hayang disuntik, hayang pel, silahkan. Lamun doakeun bisa matong kena jeung dokter bisi gering, mending kena sehat, amin ya rabbal alamin. Sing sehat kabeh lah nya gitu. Kecuali mun gering nanyakeun, lamun teu entong teu kena jeung dokter teu kena bung gering gitu nya, mending sehat. Tapi ketika misalnya kaget ada TKHI, Budak ada TPHD juga, pengawal atau tim pembina haji daerah. Nah, sampai pulang kembali ibu tetap kami fasilitasi dengan konsumsinya, fasilitasi dengan pesawatnya, dan difasilitasi dengan kendaraannya sampai Polda, bahkan sampai imah dijemput sama Kemenag, dijemput ke KBIH, bahkan dijemput oleh keluarga. Ya, itulah fasilitas yang kami berikan. Sekarang bicara terakhir, teknis 5 menit lagi. Ibu dan bapak teknis untuk sekarang untuk bisa berangkat. Ibu dan bapak wajib membuat paspor. Cung yang sudah buat paspor. Yang belum aja cungnya, yang belum. Oh, salam paspor udah semuanya Pak ya. Alhamdulillah, berarti sudah semua. Itu tahapan awal, ibu dan bapak harus buat paspor. Kemenag kemarin memfasilitasin pembuatannya di Kemenag ya Pak ya, alhamdulillah. Imigrasi yang datang sehingga mudah. Sehari biasa hanya 20-30, diundang ke Kemenag mah jebret 170, 130 selesai. Yang kedua, paspor sudah, berarti ibu kudah istitoah, membuat istitoah ke Dinkes. Udah belum Bu? Nah, sebab tuh bisa ngalunasan, tidak bisa melunasin kalau seandainya ibu tidak ada paspor dan tidak ada istitoah. Nah, ketika istitoah melunasin, nanti yang lunas asliku ibu, lampirannya oleh kami akan memproses visa ibu. Jadi paspor istitoah itu akan jadi pramanipes. Pra itu artinya bayangan, sebelum manifestnya adalah yang sudah pasti. Nah, apa yang menjadi ibu laksanakan secara teknis buat paspor, kemudian istitoah, kemudian melunasin, kami nanti paspor tersebut akan dilampirkan dengan pelunasan ibu dan menjadi akhirnya daftar ke Kanwil, langsung ke imigrasi lagi, langsung ke Menlu luar negeri, langsung ke perhubungan, langsung ke Duta Arab Saudi melalui kepada Dirjen Haji, dan terbitlah nanti visa ibu untuk bisa berhaji. Paspor istitoah lunas, visa nggak berangkat Pak. Gitu. Yang penentuan adalah visa ibu diizinkan masuk Arab Saudi 42 hari. Jadi berangkatnya sehari, pulang sehari, di sana 40 hari. Gitu. Kemudian kepada saat ketika ibu sudah lengkap semua, kami akan panggil namanya SPMA, surat pemanggilan masuk asrama. Nanti saya tanda tangan.
Ibu Tulkiem, Ibu Markona, Pak Andi, Pak Toto, Pak Anto, saya undang semua untuk masuk ke asrama, undangan melalui KBIHU supaya lebih mudah ya. Nah, kapan kami undang ibu masuk asrama? Sehari sebelum berangkat, minimal 12 jam. Kalau diberangkatkan jam 12 malam, maka ibu jam 12 siang harus sudah diberangkatkan dari Bandung. Atau berangkat jam 6 pagi, 18 sebelum 12 jam di asrama sebelum ke bandara. Nah, maka ibu akan kami undang untuk berangkat bersama-sama. Dan sekarang surat edaran gubernur jangan sampai berangkat ke Bekasi atau ke Indramayu ke asrama masing-masing, tidak boleh, harus dikawal, harus dibesan. Ini dalam rangka naon? Pelayanan kami kepada para jamaah haji dan perlindungan kami kepada para jamaah haji atau calon jamaah haji. Nah, kesimpulannya, kebijakan-kebijakan pemerintah kepada para jamaah haji: satu, berikan pembinaan; kedua, berikan pelayanan; dan yang ketiga, berikan perlindungan. Nah, perlindungan di sini artinya mengandung satu makna bahwa ibu punya paspor, istitoah, pelunasan, dikasih visa, dan kami kawal dengan para petugas, dan termasuk pemberangkatan juga bisa. Itu adalah perlindungan supaya ibu aman, nyaman, lancar, tertib, selamat, dan mabrur pada saat berangkat dan pulang haji. Kemudian fasilitas yang diberikan terkait masalah tas haji yang besar, tentengan, yang kecil. Bahkan nanti KBIHU juga ada fasilitas yang lain, silahkan kuma KBIHU itu mah. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka juga ketertiban dan kenyamanan pada saat membawa barang-barang haji. Kade kuncina ketinggalan di bumi, nyebunya abuskeun kana tas ieu. Bahkan nanti pada saat ketika di Mekah di tas gede abuskan kunci, hitung-hitung lemari, bisa leungit di jalan kemana-mana. Indit ke haram, indit ke Mekah atau ke Madinah, kunci selapkeun di kolongna atau di mananya supaya tong leungit. Mun leungit kan dibobok deui. Tukang kunci pada itu loba tukang kunci gitu kudu mabokal di dieu loba. Ya. Nah, termasuk akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan kita jamin semuanya. Yang terakhir sekali, selamat kepada ibu yang sudah melunasin. Kami tunggu sampai 12 Februari. Jangan sampai tidak melunasin. Nanti kalau tidak melunasin bisa diperpanjang, Pak, ada tahap kedua. Namun syukur kalau seandainya ibu dan bapak itu sudah bisa melunasi saat ini ya. Itulah yang saya sampaikan, mudah ada manfaatnya. Yang terpenting ibu sebagaimana niat berhaji karena mau dipanggil Allah Subhanahu wa taala, selesaikan semua dan seluruh administrasi yang ibu perlukan, dan termasuk kami pinta supaya ibu dan bapak lancar dalam segalanya. Dan kepada KBIHU, selamat melaksanakan bimbingan. Mudah-mudahan bimbingan ini sebagai sebuah sarana untuk mempinterkan ya, minterkan para calon jamaah haji supaya dia mampu pesaknya sudah, mampu fisiknya ajarkan juga jalan-jalan kemana, dan mampu manasiknya supaya mabrur, amin ya rabbal alamin. Enggak sadayana tutup. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima
terima kasih. Selamat untuk melaksanakan rangkaian perjalanan haji, dan insya Allah kita nanti fasilitas-fasilitas akan diberikan menjelang keberangkatan. Dan ibu bapak siap andaikan pusdaik gelombang 1 kloter pertama, maka siap tanggal 13 ya, Mei itu sudah pemberangkatan. Siap Bu, kloter pertama siap? Atau pada gelombang kedua? Meningkah hijinya ngalah tere. Nah, siap pokoknya Mei tanggal 11 sudah mulai nasional. Nah, Kota Bandung akan ditunjuk kloter desa pertama, siap tanggal 10 Bapak harus siap sudah untuk berangkat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah menerima informasi terkait materi fasilitas teknis dan kebijakan pemerintah terkait perhajian di Indonesia, wabil khusus di Kota Bandung. Oleh sebab itu kami atas nama pengurus dan calon jamaah haji Kabiyahu Presiden Jawa Barat mengucapkan jazakumullah khairan jazak Pak Kepala atas materinya. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak pun diberikan kesehatan, keberkahan dalam mengemban tugas ya. Kemudian juga kami di sini yang insya Allah akan berangkat pun mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya terkait perhajian ini. Bapak Ibu cukup, tidak ada yang ditanyakan? Tercekap, mangga Bapak barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Rahmat. Saya pendaftaran dari Ambon. Ya. Jadi sekarang ini proses untuk perpindahan pemberangkatan dari Ambon ke Kota Bandung. Ya. Karena saya tidak dinas di Bandung. Persyaratannya untuk pindah, kemarin saya komunikasikan seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan, bahwa surat keterangan istiqomah dan pelunasan. Nah, kebetulan saya dari sini, istri ada di Lampung. Nah, kemarin begitu ada informasi, saya tanya dari KDIH bisa pemeriksaan kesehatan di KK sini. Alhamdulillah kami sudah dapat surat keterangan istiqomah dan saya sudah pelunasan di DSI sini Pak, yang di Antapani. Ya. Hanya istri saya ini saya tunggu karena di Lampung agak Sinyal. ya, gitu. Sinyalnya kurangnya. Kemarin saya pun monitor kata istri saya sudah request, tapi nunggu ini. Saya lihat hasil di situ kan sudah muncul ya. Tapi surat keterangannya belum ada, katanya belum ditandatangani sama kepala dinas. Pertanyaannya, apakah belum ada surat keterangan dari kepala dinas, hanya berdasarkan data internet yang ada di Haji Pintar itu, surat keterangan istiqomah itu bisa untuk menyelesaikan administrasi lunas. Siap. Terima kasih. Baik. Sekarang memang ketentuan untuk istiqomah agak ribet ya menurut kacamata yang tidak mampu, tapi kalau sudah hafal IT sebagainya sebetulnya tidak ribet Pak. Yang pertama saya ucapkan selamat pada Pak Rahmat dengan Ibu yang sudah akan menjadi calon jemaah tahun ini. Pada prinsipnya bahwa seluruh rangkaian persyaratan haji itu tidak akan dipersulit Pak. Yang jelas bahwa Bapak ketika istiqomah di sini kemudian melunasi di sini, karena sekarang sudah zaman IT online, itu adalah berarti semuanya tidak mempermasalahkan. Jadi tercatat di siskohatnya muncul. Dan Ibu pun ketika pada saat sekarang lagi melunasi dan sebagainya, memang yang dibutuhkan bukti fisik Pak. Bukti fisik, keterangannya itu.
Akan tetapi ketika sekarang ini masih proses, kita tunggu saja, tidak jadi masalah karena masih tanggal 12 Februari masih jauh. Apalagi Bapak di KBIH ini sudah mengikuti, sudah gabung, dianggaplah yang namanya Bapak sudah jamaah Kota Bandung, akan berangkat Kota Bandung dan gabung di KBIH Pusdai. Tinggal menunggu administrasi, itu mah online pun bisa Pak. Jadi jangan dipikirin, kami sudah mengantisipasi. Karena tidak selamanya kepala dinas ada di tempat. Kepala dinas kadang-kadang lagi cuti. Tapi yang jelas tercatat haji itu adalah sebuah online pada saat ketika berangkat, ketika daftar dan berhak melunas tahun berapa, kami tetap akan gabungkan. Jadi yang terpenting Bapak masuk dalam porsi tahun ini. Untuk persyaratan nanti bisa menyusul. Apalagi nanti pemberangkatan mutasi itu antar Kemenag, Pak. Kemenag Jawa Barat dengan Kemenag Lampung, Maluku ya, Maluku. Kemudian nanti ke Maluku menunjuk Kemenag Bapak misalnya Kabupaten apa. Ngasih sebuah rekomendasi untuk berangkat ke Kota Bandung, langsung ke Jawa Barat. Jawa Barat nanti menyurati ke saya, Kepala Kementerian, agar memporsikan mutasi Pak Rahmat dan istri disiapkan untuk peraman sebagainya. Insya Allah kami yang mengurus Pak. Yang jelas Bapak mah tos sing anteng sing nyaman saja ya. Nyaman manasik, nyaman tentang kaitan persyaratan, kami yang akan menggabungkan dan permutasian kami akan mengalokasikan. Terima kasih Pak ya. Baik, begitu Pak Rahmat ya. Sudah jelas. Masih ada Bapak Ibu? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya perihal penerimaan porsi haji. Ya. Kan 2 bulan yang lalu bapak saya minta, jadi porsi hajinya saya limpahkan ke saya. Nah, sudah saya kirimkan berkasnya ke Kemenag Bandung. Nah, apabila berkasnya belum ada kabar dari Kemenag, sementara batas waktu pelunasannya sudah lewat, jadi keberangkatannya akan dilontarkan ke tahun depan atau tetap? Siap. Bapak putra kandung atau mantu? Putra kandung, anak kandung. Ya. Ibunya? Oh ya. Siap. Untuk pelimpahan porsi itu hanya bisa ke tiga kategori. Yang pertama ke istri, kedua anak kandung, dan yang ketiga adalah ke bapaknya, ibunya, termasuk ke adiknya gitu, atau kakak yang bersangkutan. Berarti sah bahwa ini secara regulasi pelimpahan kepada anak kandung dan sudah dapat untuk diproses. Namun ketika berkasnya maaf belum keterima, tenang saja Bu, Pak, itu mah karena sudah diproses, sudah digolkan. Nah, sudah tanda tangan saya dan Kanwil pada saat itu, tinggal menunggu. Nah, pada saat pelunasannya, bagi yang pelimpahan itu akan porsi tersendiri Bu, akan digabung nanti turun dari Jakarta. Silahkan yang porsi pelimpahan lunasin segera. Insya Allah sebelum tanggal 12 kita sudah akan disiapkan untuk pelunasan yang cadangan ya. Nah, ini gelombang pertama kan sampai tanggal 12 Februari. Nah, ketika 12 Februari itu bisa tidak terpenuhi ya. Contoh Bandung 2396, 2400 aja. Hari ini sudah minggu kedua, maaf, baru 105 yang melunasin. Nah, masih jauh ya. Pingsan garajihan udah. Atau memang masih kena ya Istiqomah. Nah, saya cocok dengan apa alasan ibu. Dan duit membaroga insya Allah. Kamu 10 tahun kan gue siapkan ya, udah. Gitu. Nah itu tadi Pak. Jadi istitaah itu kadang-kadang terjadi ada sebuah kendala. Insya Allah nanti kita evaluasi tentang istitaah ya.
Kan dulu mah asal jamaah mah sehat telahnya kan bukti fisik kan gitu. Ini mau di-upload heula, di checklist nah gitu. Nah ini kadang-kadang maaf agak ribet juga, insya Allah kita evaluasi. Nah kembali barangkali untuk yang pelimpahan Kang Haji nanti tunggu saja aba-aba dari kami. Yang jelas pelimpahannya sudah sesuai regulasi. Pelimpahannya langsung ke anak kandung maka dibolehkan, maka pelunasannya nanti berbarengan dengan pelimpahan yang lain, termasuk mungkin petugas TPHD juga belum bisa melunasin karena itu porsi dari pusat dulu ya. Nah pelimpahan izin pusat, daftar nama-nama, silakan pelunasan, maka nanti kami hubung KBU. Trit segera Kang Haji melunasin karena berkasnya sudah ada ya. Itu. Bisa. Setengah. Ya. Guys, nanti ibu atau putra ibu tinggal menunggu saja. Nanti baik untuk melakukan istitoah termasuk pelunasan masih menunggu dari Jakarta. Ya, kami nanti akan mengawal bagi yang pelimpahan itu adalah nanti akan disatukan dengan lain. Kalau enggak hampir ada 27 Pak yang pelimpahan. Nah itu nanti dibarengkan, nanti akan dibarengkan baik masalah istitoahnya termasuk pelunasannya dan termasuk lain. Kalau manasik mah ikut aja ayah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Begitu Kang Farhan ya. Nah, barangkali satu aja lagi kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Dibatasi satu aja lagi. Sudah cukup? Cukup ya. Ya, alhamdulillah. Kalau tidak yang ditanya berarti sudah cukup apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kemenag. Sekali lagi jazakallahu khairan jazak. Terima kasih Pak atas materinya dan dengan demikian, dengan berakhirnya materi sesi yang kedua, maka berakhir pula acara manasik haji untuk hari ini. Dan insya Allah minggu depan sesuai jadwal kita adalah praktek ya. Oleh sebab itu khusus untuk bapak-bapak disiapkan kain ihramnya ya. Jadi sebelum nanti kita ke praktek, kita pun akan praktek bagaimana cara memakai kain ihram itu.